Ya. Hari ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal. Jadi nanti ini Bapak upload juga ke YouTube supaya kamu bisa tonton juga apa yang kita bahas hari ini. Tenang aja. Tenang aja, nanti juga Bapak akan suruh subscriber Bapak untuk mensubscribe kamu. Ya? Oke? Aku udah ketemu channel Bapak. Oke, ya. Udah di-subscribe Pak pakai 5 akun. Wih, terima kasih Jill. Nanti kalau Bapak dapat AdSense, Bapak bagi-bagi deh ke 4 Jill. Oke? Sudah subscribe. Oke. Enggak bercanda ya. Oke, ya. Sekarang Bapak akan melakukan pembahasan untuk latihan soal yang sudah kamu kerjakan minggu lalu. Jadi yang belum dapat 100 tadi, silakan disimak video ini dengan baik ya. Supaya PH besok mendapat hasil yang maksimal. Oke, untuk nomor 1, Bapak yang akan menjawab. Untuk nomor berikutnya, Bapak akan minta kamu yang menjawab. Oke, perhatikan nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Garis yang merupakan kaki sudut dari sudut OLM adalah langkah pertama kita cek dulu. Sudut OLM itu yang mana? O, L, M. Berarti ada pengecoh di sini. Ini kita tidak perlu perhatikan. Diabaikan saja. Yang kita fokus hanyalah sudut O, L, M saja. Oke? Nah, jadi yang merupakan kaki sudutnya yang mana? Kita cek dari bawah. KO. Apakah KO ini merupakan kaki sudut? Tidak. Tidak. Berarti bukan jawabannya. OM. Apakah OM merupakan kaki sudut? Kaki sudut itu harus berupa garis. Tidak. Tidak. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah KL merupakan kaki sudut? Tidak. Kaki sudut KL? Iya, kaki sudut. Ya, kaki sudut. Tapi dia bukan merupakan bagian dari sudut OLM. Nah, berarti jawabannya adalah OL. Nah, OL. OL merupakan kaki sudut dari sudut OLM. Nah, berarti jawabannya adalah A. Gimana kalau pilihannya nggak ada OL? Yang ada hanyalah LM. Berarti jawabannya apa? LM. LM. Good. Oke, good. Itu untuk nomor 1. Nomor berikutnya. Coba nomor berikutnya silakan. Liko. Ada Liko? Liko Ya. ada? Silakan. Nak. Nama sudut pada gambar berikut adalah. Ya. Bentar, Liko. Untuk memberi nama sudut, kamu harus mulai dari ujung ke tengah, lalu ke ujung lagi. Contohnya seperti ini. OLM. OLM. Pak, boleh dibalik nggak? Boleh. MLO. Nah, berarti Liko. Nama sudut pada soal nomor 2 apa ya, Nak? Sudut TOS. Pintar. Gambarnya nggak terlalu kelihatan. TOS. Apakah gambar Bapak kurang kelihatan, anak-anak? Ya, aku buram. Kurang jelas ya? Itu kan bisa di zoom radio kan? Kalau gini jelas. Aduh. Gede banget ya? Oke, ya. Ya, jadi jawabannya adalah sudut TOS. Oke, Bapak buat soal nih. Bapak kasih kira-kira apakah nama sudut ini, Kinan? Aku kan Sudut? TOS. Kinan. TOS. Kinan. TOS. POS atau sudut apa lagi? Kalau dibalik? Penasop.
Sop. SOP. Bukan sop ya, bukan sop ayam. Atau pos. Cuma satu sop Nah, dong. ya, Itu lanjut. ayam goreng. Nomor 3. Bapak minta bantuan Kinan. Silakan Kinan. Besar sudut berikut yang merupakan sudut lancip adalah 89. 89 derajat. Oke, tapi kita bedah dulu ya Kinan ya. Yang D. Yang D itu termasuk sudut apa Kinan? Penuh. Sudut penuh lah. Kinan, penuh. Yang C itu termasuk sudut apa Kinan? Sudut tumpul. Tumpul, good job. Yang B, Sudut siku-siku. pinter. Yang A, Sudut lancip. lancip. Berarti jawabannya adalah A. Oke, good. Lanjut. Kok 89? 89 dong, kan? Sudut lancip itu sudut yang besarnya. Bukan kayak nomor yang lain aja, Dek. Oh, oke. Lanjut. Itu kedua. Nomor 4, silakan Jen. Baca soalnya, nak. Gambar berikut yang merupakan sudut lurus adalah D. Ya. Gambar berikut D, yang D, D. merupakan sudut lurus. D. D. Yakin D? Ya, Oke, kita bedah dulu. Yang A ini sudut apa namanya? lancip. Lancip. Yang B? Yang B. Tunggu Pak, aku setting dulu gambarnya. Yang B? Nggak kelihatan ya? Iya, buram. Sudut apakah ini? Yang B? Siku-siku. Siku-siku. Yang C? Kumpul. Kumpul. Yang D? Lurus. Lurus. Berarti jawabannya adalah D. D. Berapa besar sudut lurus, Den? 180 derajat. Bentar, 180 derajat. Oke, good. Thank you, Jen. Nomor 5, silakan Cleo. Besar sudut XYZ yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah Ya, besar sudut XYZ yang ditunjukkan pada gambar adalah 90 derajat. 90. 97 derajat. Oke, kita simpan dulu jawaban Cleo. Bapak mau kasih penjelasan ya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui besar sudut XYZ, kita harus lihat dua garisnya. Kita temukan dulu dua garisnya, yaitu garis XY dan garis YZ. Nah, kita perhatikan garis yang mendatar di sini. Karena banyak yang salah dalam mengukur sudut pada busur. Perhatikan dengan baik ya. Nah, kalau kita lihat, garis mendatar ini harus menyentuh angka 0. Nah, di sini ada 0. Di sini ada 180. Jika nolnya di atas, maka pengukuran kita pada garis yang kedua, hasil pengukurannya juga harus di atas. Yang banyak yang salah itu, dia mengukur dari atas, skala luar, tapi yang dihitung malah skala dalam. Itu salah. Maka, berapakah besar sudutnya? Kita hitung. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Stop. Kita lihat di sini ada garis yang panjang. Garis yang panjang ini nilainya 5. Berarti 95. 96, 97. Oke. Jadi harus benar-benar teliti dalam mengukur Tapi sudut. kok aku dapatnya itu 98 bukan cuma 7. Yang benar itu 97. 95. 96. 97. Sebelahnya ini garis yang kecil ini 98. 99, 100. Jadi yang benar adalah 97 derajat. Jadi perlu teliti ya.
Oke, lanjut. Ada yang mau ditanya dari nomor 1 sampai nomor 5? Ini harus perlu sharp eye, Bapak. Kenapa? Perlu sharp eye, Bapak. I. Sharp eye. Short Mata I. tajam. Oke, Bapak lanjut. Pak, Nomor 6. Pak, Ya, silakan. saya izin ke toilet. Oke, silakan. Nomor 6. Ada 15 video doang. Nomor 6. Kita fokus ke soal dulu ya. Kita fokus ke soal dulu. Nomor 6. Silakan Elvel. Elvel. Silakan Elvel, nomor 6. Besar sudut CBD adalah Ya, besar sudut CBD. Sama dengan? Kalau itu vaksinasi terapung ini Bentar. diperlukan sehingga mau menguatkan hubungan pulau di lokasi yang tidak dapat di jalur merah. Salah satunya di 2D. Caranya dulu, hasilnya belakangan. 60 itu 61. Vaksin langsung di atas kapal Mayflower. Oke, wait. Bapak kasih penjelasan dulu. Ini termasuk sudut apa, Elvel? Lancip. Lancip. Are you sure? Siku-siku. Siku-siku. Siku-siku besarnya berapa? Siku-siku 90. 90. Yang di sebelah sini besarnya berapa? 61 ya. Dikurang 61. Berarti jawabannya sama dengan? Sama dengan 29. 29 derajat. Gitu caranya anak-anak. Jadi untuk menghitung sudut yang tidak diketahui, sudut C, B, D, caranya seperti itu. Sudut siku-siku yang besar dikurang sudut yang diketahui, yang 61. Maka jawabannya 29 derajat. Good job. Thank you, Elvel. Bapak buat satu contoh deh. Ini adalah 20 derajat. Berapakah besar sudut yang A, Kathleen? Caranya aja. Hasilnya belakangan. Caranya itu 90 dikurang 20. Sama dengan? Sama dengan 70. 70 derajat. Begitu caranya anak-anak ya. Oke? Oke. Ada pertanyaan sampai nomor 6? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 7. Silakan Kathleen. Pasangan sudut bertolak belakang dari gambar di bawah adalah Bertolak belakang. sudut A3 dan sudut A1. Oke, kita keep jawabannya. A3 dan A1. Nah, Bapak mau kasih penjelasan dulu. Pak, apa sih yang dimaksud dengan sudut bertolak belakang? Nah, sudut bertolak belakang adalah sudut yang memiliki atau yang saling membelakangi. Nah, saling membelakangi. Yang mana Pak yang saling membelakangi? Coba kita perhatikan. Tapi sebelumnya, Pak, ini yang dimaksud dengan A1, A2, B1, B2, B3 itu apa ya? Nah, kamu perhatikan angka yang ada di sini dan huruf yang di sini. Artinya, huruf A ini mewakili sudut-sudut yang ada di sini. Contohnya, kalau dia A1, maka sudutnya yang mana, Pak? Kalau dia A1, maka sudutnya yang ini. Kalau A2, Pak, yang ini. Nah, A3, yang ini. B1, yang ini. B3, yang ini. Nah, lalu A2 yang mana, Pak? A2 itu yang ini, anak-anak. A4 yang ini.
B2 yang ini, B4 yang ini. Jadi yang saling membelakangi artinya yang mana, Pak? Nah, kita lihat. Arah A1 ke sana. A3 ke sini. Saling membelakangi enggak? Ya. A2 ke sini. A4 ke sini. Saling membelakangi enggak? Ya. Maka sudut-sudut yang saling membelakangi adalah A1 dan, ayo Kathleen, sudut A3. Terus apa lagi? Sudut apa lagi? A2 dan A4. Good. Siapa tuh? Lalu sudut apa lagi? Sudut B1. B1 dan sudut B3. Sudut apa lagi? B2 dan sudut B4. Dari keempat ini, adakah pilihan jawabannya yang benar? Ada. Yaitu yang C. Oke, good. Lanjut. Nomor 8. Silakan yang belum dulu. Viola, silakan Viola. Besar sudut ADC adalah Ya, besar sudut ADC adalah ADC. Berarti yang ini. Caranya dulu. 180 ADC sama dengan 180. dikurang 65 derajat. Oke, sama dengan 115 derajat. 115 derajat. Oke, good. Benar ya. Ini, nomor 8 ini merupakan termasuk sudut berpelurus. Nah, karena ada dua sudut yang terbentuk. Sudut yang besarnya disebut sudut lurus. 90 Yang derajat. diketahui yang ini. Berarti jika kita mau menghitung yang ini, caranya 180 derajat dikurang 65 derajat. Sama dengan 115 derajat. Lanjut. Ada pertanyaan nomor 7 dan 8? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut. Nomor 9. Silakan Rieta. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut yang terhadap dengan P3 adalah P3. Berarti yang ini. Yang sehadap dengan P3. Q3. Q3. Oke, kita keep jawabannya dulu. Nah, apa Pak yang dimaksud dengan sudut sahadap? Sudut sahadap itu adalah sudut yang arahnya sama. Nah, contoh. P1 arahnya kemana? Ke sana. P2 arahnya kemana? Ke sana. P3 sini. P4 ke sini. Dari sudut P tidak ada yang memiliki arah yang sama. Sekarang kita cek sudut Q-nya. Q1 kemana? Ke sana. Q2 ke sana. Q3 ke sini. Q4 ke sini. Berarti sudut yang sehadap atau yang memiliki arah yang sama dengan P3 adalah sudut Q3. Jawab Rieta. Nah, Bapak mau tanya Rieta, sudut yang sehadap dengan P1 adalah Q1. sudut yang sehadap dengan Q4 adalah P4. P4. Sudut yang sehadap dengan Q2 adalah P2. P2. Good. Seperti itu cara kerjanya. Oke, berikutnya. Nomor 10. Silakan. Victor tadi udah? Belum, Pak. Silakan, Victor. Siap-siap yang lain. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutan sudut mulai dari yang ukurannya terbesar sampai yang terkecil adalah Ya, yang terbesar sampai yang terkecil. DABC. DA, BC. Berarti yang paling besar dulu. Berarti yang paling besar kita cek. Yang tumpul kan? Yang tumpul berarti yang ini. Yaitu D. Ya. Lalu, setelah D. A. A. Oke, siku-siku. Lalu.
B. B. Lalu? C. Oke, good. Jawabannya adalah D, kan? Iya. D. Benar ya, D ya? D atau B? Iya benar D. D atau B? D. B. B. Oke, berarti yang benar adalah B. Semuanya tolong coba perhatikan ke layar, nak. Semuanya tolong perhatiannya. Ini sebagai persiapan kamu ya untuk besok. Jadi jangan melakukan hal-hal yang lain. Perhatikan ke layar. Oke? Lanjut. Nomor Saya izin ke toilet, Pak. ya, 11. Silakan Kimberly. Kimberly udah? Belum. Silakan Kimberly. Kaki sudut KL dan LM membentuk sudut lurus. Jika besar sudut A sama dengan sudut C sama dengan 25 derajat, besar sudut B adalah Ya, berapakah besar sudut B? Caranya saja dulu Kimberly. Caranya dulu. 180 derajat dikurang sudut A Sudut A. ditambah sudut C. Oh, berarti dalam kurung ya? Iya, Oke, sama dengan 180 derajat dikurang 25 derajat ditambah 25 derajat. oke, sama dengan 180 derajat dikurang 50 derajat. oke, sama dengan 130 derajat. 130 derajat. Yakin? Iya. Oke, good. Seperti inilah caranya anak-anak. Jadi untuk nomor 11 banyak sekali yang masih salah. Nah, jadi yang nilainya 95 itu kebanyakan salah di nomor 11. 180 kurang 25 kan? Kenapa, Pak? Kok bisa salah? Karena soalnya tidak disimak dengan baik. Contoh, kita lihat nih di sini. Jika besar sudut A dan sudut C sama dengan 25. Artinya, kalau sudut A-nya 25 derajat, anak-anak, maka sudut C-nya juga 25 derajat. Nah, 25 tambah 25, 50. Kita tahu KLM itu adalah sudut lurus. Berarti sudut lurus 180 derajat dikurang 25 tambah 25. Jawaban Kimberly sudah sangat benar, caranya juga sudah sangat benar. 130 lah jawabannya. Gimana kalau Bapak buat soal yang baru? Soal yang lebih tricky. Coba perhatikan. Di sini sudut A besarnya sama dengan sudut C. Tetapi yang diketahui malah sudut B, yaitu adalah 110 derajat. Berapakah besar sudut A? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan. Saya. Silakan. Sudut A dan sudut C. Sudut A sama dengan? Sudut A sama dengan 35 derajat. Dari mana 35 derajat? 180 derajat dikurang 110 derajat. Oke. Terus sama dengan 70 derajat. Oke. Per 2. Dibagi? 2. Kenapa dibagi 2? Karena sudut yang kita cari ada 2. Sudut yang kita cari ada 2. Besarnya sama kan? Iya. Nah, makanya dibagi 2. Bagi 2. Maka sudut A sama dengan? Sudut A sama dengan 30 derajat. 30 atau 35?
35 derajat. Pintar. Gitu caranya kalau soalnya dibuat berbeda. Oke, good job. Thank you, Viola. Berikutnya, silakan nomor 12. Bapak mau, Jane tadi udah. Wesley, silakan Wesley. 3 kali. Wesley. Wesley. Iya. Ya, silakan Wesley. Iya. Besar sudut H pada gambar adalah Ya, caranya dulu. Oke, Bapak tanya Wesley. Wesley, ini nama bangunnya apa, nak? segitiga siku-siku. Segitiga. Berapa besar sudut pada segitiga? 35. Kok 35? Kalau ini, tambah ini, besar sudutnya berapa? Bapak bilang kemarin. Berapa anak-anak? Besar sudut pada segitiga. Berapa 4C? 180. 180. Oke. Nah, ini simbol apa, Wesley? Ini simbol apa, Nina? Aku sudah tahu. Ini simbol apa, Wesley? Siku? Siku-siku. Berapa besarnya, nak? 50 derajat. Wesley. Berapa besarnya, Wesley? Berapa besar sudut siku-siku, nak? 90 derajat. 90 derajat. Berarti gimana cara kita menghitung sudut H? Lihat dulu, ukuran besar sudut segitiganya berapa? 180. Dikurang? Yang diketahui. Sudut yang diketahui yang ini dan yang ini. Yo, dikurang? 90 dan 30. Ditambah atau dikurang? Ditambah 35. Boleh dikurang, tapi nggak usah pakai dalam kurung. Boleh ditambah, tapi pakai dalam kurung. Sama dengan 180 dikurang. Ayo, Wesley, bisa. 90 tambah 35. Yuk, bisa yuk. 90 tambah 35. Iya. 100? 125. 125. Berarti 180 kurang 125 berapa? Wesley. Udah dibantuin ngitung tadi sama Risti. Berarti sudut H adalah 55. 55 derajat. Saya Wesley ya. Wesley harus lebih banyak berlatih, nak ya. Ya. Oke, good. Thank you. Berikutnya, ada pertanyaan nomor 11 dan 12? Oke, Bapak buat satu contoh. Di sini besarnya 50. Ini besarnya 30. Berapakah besar sudut X? Ayo, 4C. Silakan. 100. Ayo, jangan malu-malu. 100 derajat. 100 derajat. 180. 180 dikurang 50 dikurang 30. 30. Sama dengan? Sama dengan 180. Sama dengan 100. Kurang Satu-satu. Langsung hasilnya aja. Berapa? 180 kurang 50. 100 derajat. Jadi caranya seperti itu. Kalau bangunnya dia segitiga, ingat aja. Oh, besar sudutnya 180. Dikurangkan dengan sudut-sudut yang diketahui. Lanjut. Nomor 13. Silakan Edgar. Nilai X yang tepat pada gambar di bawah ini adalah Ya, X yang tepat. 360. Wait. Kenapa 360?
kurang 150. Kenapa 360? Dulu. Kata spesium. Karena Karena segi 4. segi 4. Besar sudut segi 4. 360. Pintar. Ayo. 260 kurang 155 kurang 72 kurang 80. Ayo. Dengan 365 dengan 205 kurang 72 kurang 80. Hah? Berapa nak? 42. Wah. Yang benar itu adalah 142 kurang 80 dengan 43 ya, bukan 42. Kan? Dengan 20 kurang 3 seharusnya. 133. 33 kurang 80. Ayo. 50. Oke. 53 berarti. Jadi kesimpulannya, untuk menghitung besar sudut pada segi 4, 360 derajat kamu kurangkan sudut yang ditetapkan. Bisa Edgar? Iya. Oke, Bapak lanjut. Yang berikutnya, silakan Andrea. Jika besar sudut A2 adalah 100 derajat, maka besar sudut B7 adalah 100 derajat. Ya, kenapa 100 derajat? Karena sehadap. Sehadap. Ya, karena dia sehadap. Kalau yang sehadap besarnya pasti sama. Oke, jawabannya adalah D. Good. Lanjut. Nomor 15. Silakan Jennifer. Besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam berikut ini adalah Ya. (30 kali 5). Kenapa 30 kali 5? Setiap angka satu ke angka lain itu 30. Iya, jarak setiap angka itu adalah 30 derajat. Berarti 30 kali 5 sama dengan 150 derajat. 150 derajat. Oke, tetap. Thank you Jennifer. Berikutnya nomor 16. Silakan Riz. Ya, Pak. Jarum panjang membentuk sudut sebesar 45 derajat. Kemungkinan waktu yang terjadi adalah pukul 4.30. Oke, kita keep dulu jawabannya. Kita cek dulu. Kalau dia pukul 6, Riz. Pukul 6. Coba kamu perhatikan jam. Nah, kalau dia pukul 6, jarum pendeknya mengarah ke angka berapa? 6. Nah, kalau jarum panjangnya?
12. 12. Berarti sudut yang terbentuk berapa, Riz? 180. 180. Oke. Kalau dia pukul 3.30, jarum panjangnya mengarah ke angka berapa? Jarum panjangnya ke 6. 6. Jarum pendeknya? Jarum pendeknya di tengah-tengah 3 dan 4. 3 dan 4. Oke. Berarti sudut yang terbentuk berapa, Riz? 75 derajat. 75 75. derajat. Ingat ya anak-anak ya, ketika mengukur sudut pada jam, yang kita ukur itu sudut yang terkecilnya, bukan sudut yang refleksnya. Bisa ya? Yang diukur itu sudut yang terkecil. Sudut yang terkecil. Bukan sudut refleksnya yang di luar. Nah, karena yang diminta sudut yang terkecil. Oke, lanjut. Berarti ini tadi 75 derajat. Sekarang yang C. Pukul 4.30. Maaf ya, jam Bapak ini agak rapi, agak cantik dia. Nah, kalau pukul 4.30, jarum panjangnya mengarah ke angka berapa, Riz? Jarum panjangnya mengarah ke 6. 6. Jarum pendeknya? Di tengah-tengah 4 dan 5. Tengah-tengah 4 dan 5. Berarti besar sudutnya berapa, Riz? 45. 45 derajat. Kalau pukul 2, Riz? Kalau pukul 2, Besar sudutnya? 60. 60 derajat. Berarti yang lebih tepat adalah C, 45 derajat. Gitu caranya anak-anak. Ada yang mau bertanya nomor 15 dan 16? Oke, jika tidak ada Bapak lanjut. Nomor 17. Silakan Elbi. Jenis sudut X yang tepat adalah Ya. Jenis sudut X yang tepat adalah X. Kira-kira sudut apa ini? Sudut lurus kah ini? Sudut lancip kah ini? Sudut kumpul kah ini? Atau sudut siku-siku? Elbi, silakan. Kalau dari gambarnya saja, kamu lihat. B. Sudut B lancip. lancip. Gimana 4C? Apakah sudut benar sudut lancip? Tidak. Yang benar itu sudut Kumpul. kumpul. Oke. Emang juga refleksnya juga jadi sudut. Sudut tumpul. Gimana kalau yang ditanyakan di soal, berapakah besar sudut K? Ada yang bisa jawab 4C? Oh, ini mah gampang. Oke, silakan Kinan. Oke. 100. Oh, nggak salah 100 sih. Caranya dulu. Oke. Kan keliling adalah itu kan gimana sih saya bilangnya? Kan 360 derajat. Ya, 360 derajat. Dikurang? Kan dikurang 80 derajat. Tambah 80 derajat kan? Iya enggak? Iya. Nah, terus? Setelah itu 360 derajat kurang 160. Oke, sama dengan? Itu adalah 100. Tunggu, 200. 200. Kenapa bisa jadi 100? Salah bilang, itu jawaban. 200 besar sudut K. Bukan, tapi itu harus dibagi 2 dulu. Pinter, harus dibagi 2. Harus dibagi 2. Harus dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2, besarnya adalah 100 derajat. Maka sudut K besarnya 100 derajat. Kalau 100 derajat, apakah benar itu sudut kumpul? Ya. Benar. Ya. Oke, lanjut. Nomor 18, yang terakhir. Silakan Alis. Apa? Ya, silakan Alis.
besar sudut PRQ adalah Ya. Besar sudut PRQ adalah 180 ya dikurang kurang 75 tambah 75. dari mana satu lagi 75-nya, Nak? Karena itu segitiga sama kaki, jadi sama dua sisinya. Oke, berarti kalau ini 75, temannya juga 75. 75. Berarti sama dengan 180 derajat kurang 80 derajat kurang 100. 100 75 tambah 75. 150 50. Sama dengan sudut PQR. sudut PQR sama dengan 30 derajat. Jawabannya adalah yang A. Oke, good. Thank you. Berikutnya, nomor 19. Silakan Andrea. Yang lain perhatikan, karena nomor 19 ini banyak yang salah, anak-anak. Ayo. Besar sudut A yang tepat sesuai gambar adalah Ya. C, 75 derajat. Oke, caranya dulu yuk. 180 dikurang 140 Oke. sama dengan 40 derajat. Ini kita mau mencari sudut apa dulu, Andrea? Yang Silakan, dia noted. Boleh dia noted. Yang kamu maksud 40 derajat itu yang mana? Yang lain perhatikan. nggak bisa annotate. Nggak bisa noted. Boleh dong. Silakan. Nggak boleh ya? Tulis angkanya, sayang. Iya benar. Jadi sudut yang sebelah sini, anak-anak, 40 derajat. Tuh, kok bisa, Pak? Ya, kalau kita perhatikan, sudut yang ada di sini, Bapak pindahin ya. Bapak pindahin ke sini. Ini 140. Nah, kita harus tahu berapa besar sudut yang di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa menghitung sudut A. Nah, caranya tadi sudah dikasih tahu Andrea. 180 dikurang 140 sama dengan 40 derajat. Maka, ayo Andrea, nilai A sama dengan 180 dikurang 65 kurang 40. 65. Terus? Kurang 40. Kurang 40. Berarti sama dengan berapa, Nak? Sama dengan 75 derajat. Sama dengan 75 derajat. Oke, sekarang Bapak buat soal ke-4C nih. Perhatikan 4C. Jadi ini kita nggak main kuisis itu. Enggak dong. Kita bahas soal ya, sayang ya. Emangnya kenapa banyak orang yang salah? Iya, banyak yang salah. Banyaknya yang Mereka salah. jawabnya apa? Jawabannya 75. Nah, Benar dong. ya 75. Jadi banyak orang yang memilih di 75. Banyak orang yang memilih jawaban selain 75. Ada yang milih 65, ada yang milih 35, ada yang milih 85. Karena mereka nggak tahu caranya. Mungkin mereka langsung kurangin aja 180 kurang 40 kurang 65. Nggak ketemu jawabannya. Terakhir jawabannya jadi ngasal deh. Biasanya mama saya kasih soalnya kayak 2 bangun atau 3 bangun tempel, harus cari sudut yang di situ, yang nggak dikasih tahu sudut yang lainnya, terus harus
Benar. Bahkan kita harus bisa mengerjakan soal yang lebih sulit. Kalau Bapak di sini yang sederhana aja. Nah, coba Bapak kasih soal nih. Di sini 110 derajat. Oke. Di sini 50 derajat. Berapakah besar sudut X? Ayo, silakan 4C. Ayo, 4C. Ada yang bisa? 70 derajat. Caranya dulu. Bapak mau caranya dulu. Caranya 180 dikurang 110. 100? Siapa tuh yang ngomong tadi? 180 dikurang 110. Ya, kita cari sudut yang di sini dulu kan, sayang kan? Kurang 110. Sama dengan berapa, Nak? 70. Setelah itu, udah ketemu 70 nih. X sama dengan 180. kurang X sama dengan 180 dikurang 70 dan dikurang 5. kurang 70. Sama dengan berapa? Kurang 70. Sama dengan 50 derajat. Oke, bisa? 50 atau berapa nih? 60 ya? 60 derajat. Nah, begitu caranya. Oke, yang terakhir. Siapa yang mau? Silakan. Kita tutup. Saya. Jadi, udah pernah tuh Viola. Silakan Jerry. Jerry belum. Silakan Jerry. Sebuah kapal laut sedang mengarah ke utara. Ya. Adanya batu. Yo. Berarti dia menghadap ke arah apa sekarang? Barat. Barat. Oke, kita lock jawabannya. Nah, kita harus lihat. Pertama, kapal tersebut berjalan ke arah utara. Nah, tapi ternyata ada batu karang. Terpaksa dia berbelok 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti dia arahnya ke sono atau ke sini? Ke A atau ke B? Kalau berlawanan jarum jam. 4C. Jadi Ke A atau ke B? Arahnya. Arahnya dulu. Berlawanan jarum jam. B. B. Berarti dia ke arah kiri 90 derajat. Maka sekarang dia berada menghadap ke posisi apa nih? Ayo. Barat. Menghadap ke arah barat. Nah, kalau timur dia ke arah jarum jam. Nah, yang benar itu adalah barat. Oke, thank you Wesley, Jerry. Nah, itu dia anak-anak. Itu dia pembahasan mengenai latihan soal yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Apakah ada pertanyaan? ada. Tidak ada. Nah, di sini Bapak sudah cek juga LK kamu punya. LK kamu punya nih. Banyak yang benar, banyak juga yang masih kurang tepat. Tapi di 4C rata-rata kebanyakan yang nilai 100. Nah, udah Bapak keluarin nilainya kan? Pak, pembahasannya di GCR ada gak? Ada, LK2 ada dalam bentuk video. Yang tadi kan? Videonya apa jadi aku nggak bisa. Oh, lagi error ya? Oke, nanti bisa dilihat ya. Nah, coba dilihat di sini. Yang mana yang sulit? Nomor 1 bisa semua? Nomor 1 kayaknya yang paling gampang ya. Iya kan? Nomor 1 jawabannya apa ya anak-anak ya? Sama sisi segitu. Sama sisi, yaitu sama 35. 35. Bukan. Ayo, berapa 4C? 60 derajat. Oke. Yang nomor 2A. Tadi udah Bapak jelasin juga. Yang 2C.
juga udah Bapak jelasin. Nanti kamu bisa lihat lagi caranya di PowerPoint. Nah, nomor 3 juga tadi ada contohnya. Nomor 4, semua sepertinya sudah kita bahas. Yang sulit mungkin nomor 7. Tapi nomor 7 juga tadi sudah kita bahas kan? Bapak sudah kasih contoh. Nomor 7 jawabannya 83. Skornya itu 14. Nah, oke. Itu dia mengenai pembahasan LK dan latihan soal. Bapak stop share ya.